orang. Ya sudah. Berarti tamat di sini langsung ke Bulim. Atau terserah aja? Terserah aja. Oh, terserah aja. Karena butuh SMA IT. Iya, iya. Kan semua sekolahnya apa kan? Iya, iya. Semuanya yang pondok IT. Tapi yang tahun ini alhamdulillah yang tamat tahun ini kayak Aisyah, Mantori, terus ada Habibin. Alhamdulillah. Pegawai negeri ya pondok kan iman kan semuanya. SMA kita belum ada lagi yang ini kan. Ada. Masa PI dan kurang apa-apa. Iya, iya. Berarti pertama kita itu cuma ke sana. Udah sekarang nggak lagi? Nggak sampai lagi. Ada satu dua gitu. Ada rencana mau buka lahan lagi untuk SMA? Kalau dari asli budiahnya ada, tapi entah kapan saja. Oh gitu. Kalau ada orang lain kan. Ini memang berdiri di bawah Budiah 100% ini ya? Berarti bukan nama aja berarti ya? Memang berdiri di bawah Budiah gitu ya? Di budiah itu mereka budiah, itu PI, Ya. Iya, Nawawi. Saya kira dari sini langsung ke Nawawi semua gitu. Bukan, itu Bukan, ya? sejak SD juga ke sana. Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh. Masya Allah, gimana? Ya, Mak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul di musola sekolah ini. Semoga pertemuan ini Allah diberkahi, yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita, Ustaz Asror Habibi Ta'ala. Insya Allah pada kali ini merupakan pertemuan perdana akan membahas tentang sirah nabawiyah dan para sahabat. Sebelum dimulai kita meminta sekitar 5 menit sambutan dari kepala sekolah kita pada Ustaz Santa Tafadhol Masyaallah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala yang kami muliakan saat kita yang akan memberikan kajian pada hari ini yang berbahagia, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan inilah SMP sekolah biasa, kecil biasa, tapi kita ini sesuatu yang bermanfaat. Kita puji Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita sama-sama memberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak memperpanjang sambutan ini, pertama kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz kita yang berkenan memberikan materinya. Soal ini berlanjut terus setiap satu kali sepekan ya. Dan ada 3 kajian lagi, kajian tafsir, kajian akidah yang habis. Jadi saya mohon berkenan untuk memberikan sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mengenal Nabi kita yang mulia dan para sahabat beliau, generasi yang baik yang dari kami masuk surga. Jangan kita sampai mengidolakan yang lain. Orang Yahudi saja, Nasrani saja mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang nomor 1. Terlepas dari mereka subjektif yang lain. Ya, Anda semua kaidah dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, Nabi Muhammad nomor 1. Walaupun dia dikecam oleh orang-orang lain yang seagama dengan dia. Ada yang mengakui Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, orang yang paling berpengaruh, paling bisa diteladani, ya, dan paling menyayang kepada umatnya. Jadi kita merasa beruntung, walaupun kita tidak masuk pesantren, kita ingin juga anak-anak kita ini, generasi kita ini mengenal sosok Nabi yang mulia serta persahabat beliau dan dijadikan sebagai idolanya. Jadi mungkin kalau pesantren mungkin pelajarannya sangat banyak yang mendukung itu, kita tidak bisa begitu karena banyak pelajaran yang lain. Tapi kita ingin berusaha juga, dan mudah-mudahan usaha yang sedikit ini, yang kecil ini, mudah-mudahan Allah memberkahinya dan menjadikannya
semuanya berompak begitu semua, baru Ustaz menyampaikan dan menyampaikan semua soal. Pada anak-anak kami, saya sampaikan tolong dicatat ya. Catatan itu sesuai dengan apa yang antum bisa catat saja. Jadi tidak mesti melihat orang lain. Jadi dia kemampuan antum untuk ini bagian yang ada literasi. Ya, program literasi, membaca, memahami apa yang disampaikan dan fokus. Jadi bagi yang tidak fokus tentu dia akan dicatat serampangan atau tidak dicatat sama sekali. Dan catatan itu nanti akan kita kumpulkan. Kita periksa catatan itu, catatan kajian-kajian ini semuanya, dan itu akan ada keseriusan kita dalam melaksanakan program ini. Itu saja Ustaz yang bisa kami sampaikan, dan kepada Ustaz-Ustaz semua, mari kita bersyukuri nikmat ini dengan memfokuskan diri kepada kajian ini, dan segala yang lain juga insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada kepala sekolah kita, Ustaz Fanta Badrul Ta'ala. Selanjutnya kita serahkan waktu kepada Ustaz Asrul Habibi Habibur Ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan. Nah ini juga mic-nya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu 'alaniyatuhu wa sirruhu. Fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Yang saya muliakan Bapak Suwanta Hafizahullah wa ra'ah selaku sebagai kepala sekolah SMP IT Imam An-Nawawi, kemudian para majelis guru dan para siswi yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para siswi, tidak salah jadi. Saya punya banyak murid perempuan. Tapi para siswa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengumpulkan kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari yang berkah ini, waktu di mana didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikan bagi umatku waktu pagi hari itu waktu yang diberkahi. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi waktu pagi itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apalagi dengan tujuan talabul ilm, menuntut ilmu, mengangkat kebodohan yang ada di dalam jiwa kita. Karena ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang mengerti. Karena tujuan daripada penciptaan kita itu adalah tahqiqul ubudiyah, menyempurnakan hakikat ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita tidak akan bisa mewujudkan itu kecuali dengan ilmu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita menuntut ilmu. Dan alangkah mulianya ketika kita bisa menuntut ilmu di waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ucapan Nabi yang telah kita sebutkan tadi. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala perkumpulan
yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan setelah ini diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali kita bertemu. Biiznillah kita akan membahas sejarah-sejarah hidup seorang nabi yang sangat kita cintai. Seorang nabi yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Inilah yang akan kita sampaikan biiznillah, pertemuan-pertemuan yang akan kita lewati. Begitu juga sejarah-sejarah tentang kehidupan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengibaratkan para sahabatnya bagaikan bintang-bintang yang sangat patut kita juga menjadikan kehidupan para sahabat itu sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, kata Nabi. Fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian mengikuti sahabat Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para siswa yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan hati kita sedih, terutama kita-kita yang hidup di akhir zaman, banyak di antara kaum muslimin yang kurang minat menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri tauladan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga tidak terlalu tertarik menjadikan para sahabat yang dipuji oleh Nabi dan dipuji oleh Allah Tabaraka wa taala untuk dijadikan contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita. Sebagian dari kaum muslimin mereka lebih senang menjadikan orang-orang kufar sebagai contoh, sebagai panutan di dalam mereka menjalani kehidupan yang fana ini. Ini kerancuan di dalam menjalani kehidupan, kerancuan di dalam berpikir. Kita sudah punya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah punya sosok jiwa yang disucikan oleh Allah Jalla wa Ala, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang diangkat kedudukannya oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kita telah memiliki orang-orang yang dibina oleh Nabi, yang juga dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang ditinggikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti menjadikan orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang tidak menyukai mereka, untuk kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan di dalam kehidupan kita? Maka di antara sebabnya, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, qillatul ilm, sedikitnya ilmu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang membahas tentang sejarah-sejarah, atau sedikitnya ilmu yang diketahui oleh sebagian masyarakat tentang sejarah-sejarah keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyampaikan sedikit sesuai dengan kemampuan kita tentang sejarah Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, sejarah para sahabat, keagungan mereka, kemuliaan mereka, bagaimana mereka sangat patut dan sangat berhak untuk kita jadikan sebagai contoh suri tauladan di dalam kehidupan kita. Pertemuan perdana kita akan berbicara dari sisi pembicaraan yang umum saja. Kita sebutkan contoh-contoh keagungan akhlak Nabi dan keagungan akhlak para sahabat. Dan pertemuan-pertemuan yang akan datang mudah-mudahan ada kitab yang akan kita baca dan bisa kita terangkan dan kita bisa jabarkan biiznillah.
Kalau kita baca di antara sejarah Nabi, maka kita akan mendapatkan bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembalikan kepada sejarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang berjuang siang dan malam di kota Mekah itu. Lebih dari 10 tahun Nabi itu membina orang-orang Mekah. Berapa tahun? Lebih dari 10 tahun, 13 tahun. Dan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perjuangan yang mudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang siang dan malam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan segala-galanya dan mendapat perlawanan dan mendapat perlawanan dari orang-orang Mekah. Orang Mekah tidak diam ketika Nabi mengajak mereka kepada la ilaha illallah, mengajak mereka kepada Islam. Mereka tidak diam. Mereka musuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka musuhi orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Nabi dizalimi di kota Mekah, para sahabat dizalimi di kota Mekah. Dan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Arab kepada Nabi dan para sahabat, kezaliman yang sangat luar biasa, yang kalau kita baca sejarah-sejarah itu tidak tergambar di dalam benak kita. Bagaimana perlakuan orang Arab, bangsa Arab, orang-orang Quraisy kepada Nabi dan kepada para sahabat, itu tidak terbayang di dalam benak kita. Saking sadisnya perbuatan mereka, saking dahsyatnya perbuatan mereka. Tapi keagungan akhlak Nabi itu, Nabi tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ini keagungan akhlak ini. Tidak adanya dendam sedikit pun di dalam jiwa Nabi kepada mereka-mereka yang telah menzalimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah 13 tahun. Ada sebuah kisah sedikit. Dari sini kita bertolak biiznillah. Setelah 13 tahun Nabi dizalimi di kota Mekah, yang akhirnya Nabi diperintahkan pindah ke kota Madinah. Yang sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta ke kota Mekah. Siapa yang tidak mencintai kampung halamannya? Selama apapun kita tinggalkan kampung halaman kita, kita akan cinta kepada kampung halaman kita. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kota Mekah. Maka ketika Nabi meninggalkan kota Mekah, ingin keluar meninggalkan Mekah itu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi inni la uhibbuk, kata Nabi. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, wahai kota suci Mekah, wahai bumi Mekah. Kalaulah kaummu tidak mengeluarkan aku dari Mekah, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Nabi. Begitu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah. Tetapi kaumnya tidak menerima ajakan Nabi, kaumnya tidak menerima dakwah Nabi. Setelah 13 tahun Nabi dizalimi, para sahabatnya dizalimi, kemudian Nabi pindah ke Madinah atas perintah Allah Taala, karena sudah ada 2 kabilah besar yang menerima dakwah Nabi. Siapa yang tahu 2 kabilah itu? Hah? 2 kabilah itu siapa yang tahu? Nanti siapa tahu ada hadiah ini dari siapa hadiahnya? Dari Bapak Suwanta atau ya, siapa? Masya Allah. Siapa nama antum? Akil, barakallahu fik. Kabilah Al-Aus wal Khazraj. Ini 2 kabilah besar yang terhormat di kota Madinah, yang telah menerima ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi belum hijrah. Jadi mereka mendengarkan di kota Mekah ada orang yang menyampaikan berita, ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, ada orang yang menyampaikan berita-berita langit. Mereka datang ke kota Mekah. Kemudian mereka sampaikan keimanannya kepada Nabi, mereka sampaikan kesetiaannya kepada Nabi. Tapi karena mereka juga memiliki tanggung jawab di kota Madinah, mereka kembali pulang. Mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami berharap engkau kirimkan dari Mekah ke Madinah ini seorang yang mengajarkan kami agama, seorang yang mengajarkan kami Al-Quran."
Ternyata tidak lama setelah itu datang perintah agar Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, karena di kota Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah. Maka pindah Nabi SAW membangun peradaban di kota Madinah, membangun pusat keislaman di kota Madinah. Pada tahun kedua Hijriah terjadi sebuah peperangan namanya Perang Badar. Dan itulah awal kemenangan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, padahal jumlahnya sedikit. Dan Nabi SAW ketika melakukan Perang Badar itu tujuannya bukan berperang. Nabi keluar dari Madinah ke Badar itu dengan tujuan mencekal pedagang yang akan lewat di situ membawa barang-barang dagangan menuju Mekah, sebagai bentuk daripada tuntutan pembalasan, bukan dendam, tidak, sebagai bentuk daripada tuntutan pembalasan terhadap kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan di kota Mekah kepada para sahabat. Karena harta para sahabat disita, rumah para sahabat mereka kuasai, kekayaan para sahabat mereka kuasai. Datang sahabat menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya barang-barang mereka kita ambil sebagai sebagai bentuk pembalasan lah, karena mereka telah melakukan kezaliman kepada kita, ya kita balas. Walaupun tidak akan setimpal, sekedar mengambil barang itu, dan itu tidak akan setimpal." Kemudian diiyakan oleh Nabi SAW, diizinkan oleh Nabi. Berangkatlah Nabi dengan 300 para sahabat lebih kurang. Tetapi orang-orang Quraisy mendengarkan berita itu, sehingga mereka mengatur sebuah strategi perang, dan mereka siapkan tidak kurang dari 1000 pasukan lengkap dengan senjata-senjatanya. Tetapi setelah 15 tahun Nabi SAW bersahabat dan para sahabat, dan itu tentu dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, ketika itulah Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Di malam terjadi Perang Badar, Nabi berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, tepati janjimu ya Allah, janji yang telah kau berikan kepadaku. Karena Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi akan memberikan kemenangan. Tapi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 13 tahun sampai peristiwa hijrah itu, kemenangan belum Allah berikan kepada Nabi. Di tahun 15 di tahun ke-15 nubuwah, tahun kedua Hijriah, terjadi sebuah peperangan, Perang Badar. Begitu ingin terjadi di malam hari terjadi Perang Badar itu. Ketika itu Nabi berdoa kepada Allah. Para sahabat sedang tidur di dalam kemahnya, jumlahnya 300 lebih kurang, yang memiliki senjata tetapi tidak lengkap senjatanya, yang memiliki kebutuhan perang tetapi tidak lengkap, sementara di hadapan ada musuh-musuh yang jumlahnya 1000 yang lengkap dengan kebutuhan-kebutuhan perangnya. Nabi melihat musuhnya dan melihat para sahabatnya, tetapi Nabi tidak pesimis, Nabi tetap optimis, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, tepati janjimu ya Allah yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Dan Nabi berkata, in tuhlak hadhihi al-isabatu min ahli al-islam falan tu'badu fil ardi ba'da al-yawm. Kalau orang Islam kalah hari ini ya Allah, di Perang Badar ini kalah kami, Engkau tidak akan lagi disembah selama-lamanya di muka bumi. Karena orang Islam mereka lah kebanyakannya sahabat-sahabat yang ikut dalam peristiwa Badar itu. Tetapi Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan doa Nabi. Ketika Abu Bakar melihat Nabi, dan Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup bagimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menurunkan tangannya dan Nabi mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, mereka akan kalah dan mereka akan lari terbirit-birit. Shadaqa Rasulullah, 100% menang kaum muslimin di Perang Badar itu. Sehingga apa? Ada 3 bagian orang-orang Quraisy ketika itu. Sebagian mereka terbunuh dalam kancah peperangan, sebagian lagi tertawan, ditangkap dan ditawan, sebagian lagi lari terbirit-birit ke kota Mekah. Semenjak hari itu
menjadi buah bibir mereka sebuah kekalahan itu. Mereka sangat terhina. Bayangkan oleh antum 1000 pasukan, lengkap tombaknya, lengkap panahnya, lengkap pedangnya, lengkap kudanya, melawan pasukan yang hanya 300 yang tidak lengkap dengan senjata perangnya, yang tidak lengkap dengan kebutuhan perangnya. Kalah mereka dan mereka lari terbirit-birit. Mereka merasa dihinakan sehina-hinanya. Sehingga apa? Mereka mengatur dendam kesumat kepada Nabi dan para sahabat. Di tahun depan terjadi perang apa? Terjadi perang Uhud. Disinilah yang ingin Ustaz kisahkan. Di perang Uhud inilah Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta, terluka berat pada perang Uhud itu. Terluka berat dalam perang Uhud. Panah menembusi pipi Nabi SAW. Gigi geraham Nabi patah. Kemudian keluar darah yang begitu banyak dari pipi Nabi SAW. Dan Nabi terlihat begitu merasakan sakit. Karena Nabi ini seorang manusia biasa, bisa merasakan sakit, bisa merasakan sedih. Begitu panah menancap di pipi Nabi sampai menembusi pipinya dan gigi gerahamnya patah. Begitu terlihat Nabi dalam keadaan sedih ketika itu dan merasakan sakit. Sampai-sampai Nabi mengatakan, bagaimana sebuah kaum mendapatkan keberuntungan ketika mereka telah berhasil mencelakakan dan menyakiti nabinya. Begitu kecewa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Tapi apakah peristiwa Uhud ini menjadikan Nabi dendam kepada mereka-mereka? Menjadikan Nabi marah besar kepada mereka-mereka? Menjadikan Nabi SAW nanti akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya? Tidak. Begitu kekuasaan telah didapatkan oleh Nabi, kekuatan telah didapatkan oleh Nabi, Nabi telah memiliki massa yang banyak, pengikut yang banyak. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Nabi masuk ke dalam Mekah itu sebagai penakluk, tetapi tidak ada yang dirusak oleh Nabi SAW. Inilah keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi. Coba kalau kita seperti apa? Dendam kita kepada teman, na'udzubillah. Dendam kita kepada orang yang pernah menyakiti kita, padahal juga tidak tersakiti, tetapi hanya syaitan yang menghasut kita. Nabi tidak disakiti lagi, hampir dibunuh, dan banyak para sahabat terbunuh. Di perang Uhud tidak kurang dari 70 orang sahabat mulia terbunuh pada perang Uhud itu. Tapi Nabi SAW, ketika Nabi sudah punya kekuatan membangun peradaban di Madinah, dijadikan itu sebagai pusat Islam dan mendapatkan kekuatan yang besar, begitu Nabi masuk ke dalam kota Mekah itu sebagai penakluk, sang penakluk, Nabi tidak pernah membalas dendamnya kepada mereka-mereka itu. Disebut dalam kitab sejarah apa? Nabi SAW memaafkan seluruh perbuatan orang-orang Mekah. Siapa yang bisa melakukan ini? Para siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. 13 tahun Nabi dizalimi di kota Mekah. Ketika meninggal istrinya yang tercinta dan pamannya yang selalu membelanya, yang selalu menjaganya, meninggal. Sehingga ahli sejarah menyebut tahun itu dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi ke kota Taif, ingin harapan mudah-mudahan sampai di Taif ada sesuatu yang bisa menyenangkan, menyejukkan hati Nabi. Tapi sampai di kota Taif, Nabi dilempar. Nabi dilempar dengan menggunakan kotoran unta. Nabi dicaci, Nabi dimaki. Kemudian peristiwa perang Uhud, kemudian peristiwa perang-perang yang lain. Tetapi ketika Nabi telah memiliki kekuatan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak pernah Nabi melampiaskan dendam kesumatnya kepada mereka-mereka yang dahulu menzalimi Nabi SAW. Ini keagungan apa yang menunjukkan keagungan akhlak Nabi SAW? Maka pantas Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang begitu agung. Ini yang mesti kita jadikan contoh. Kita belum kehilangan suri tauladan, ikhwan. Kita belum kehilangan qudwah. Nabi SAW masih banyak kisah-kisahnya yang bisa kita baca. Kisah para sahabat masih banyak tersebar di mana-mana, yang masih banyak bisa kita baca dan kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Nabi masuk ke dalam Mekah sebagai penakluk, tetapi Nabi tidak main hancur-hancur saja. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Jangan kalian melakukan pembunuhan di kota Mekah. Jangan kalian melakukan pembunuhan, kerusakan di kota Mekah, kata Nabi SAW. Atau kama qala Rasulullah. Ahli sejarah mengatakan hanya 4 orang saja yang tidak diberi ampun oleh Nabi. Ribuan orang di kota Mekah itu diberi maaf semuanya oleh Nabi. Hanya 4 orang saja yang tidak diberi maaf oleh Nabi. Itu pun ujung-ujungnya tetap diberikan maaf oleh Nabi SAW. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa tahu kenapa Ikrimah di awalnya tidak diberikan maaf oleh Nabi? Hah? Iya, kenapa? Limadha? Ribuan orang di kota Mekah itu yang melakukan permusuhan kepada Nabi SAW belasan tahun, mengatur strategi ingin membunuh Nabi. Semuanya begitu Nabi masuk ke dalam kota Mekah sebagai sang penakluk, tidak ada lagi orang yang tidak takut kepada Nabi dan para sahabat. Begitu Nabi masuk, Nabi memaafkan seluruh kesalahan mereka, kecuali 4 orang disebutkan dalam sejarah, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang tahu kenapa tidak diberi maaf oleh Nabi SAW Ikrimah? Di awalnya, yang ujung-ujungnya justru Nabi sangat bangga kepada Ikrimah ketika Ikrimah masuk ke dalam agama Islam. Karena dia pernah mencoba melukai Nabi dengan menaruh Nabi. Tidak. Kenapa? Ada yang bisa ada hadiahnya. Ya Ustaz. Baik. Nah, Ustaz jawab dulu, nanti saya itu ada pertanyaan. Dikarenakan permusuhannya terhadap Nabi SAW permusuhan yang sangat luar biasa, dan salah satu otak strategi perang Uhud itu beliau. Bentuk daripada dendam mereka kepada Nabi dan para sahabat kekalahan mereka di perang Badar. Jadi mereka begitu kalah di perang Badar, orang tuanya meninggal, Abu Jahal meninggal di perang Badar dengan terhina. Kemudian banyak orang tua mereka meninggal di perang Badar dengan penuh kehinaan. Kemudian Ikrimah bisa berhasil kabur, lari terbirit ke kota Mekah. 1 tahun mereka mengatur strategi bagaimana mengalahkan Nabi dan para sahabat. Buah daripada strategi yang mereka atur, itulah terluka Nabi SAW di perang Uhud itu. Begitu tinggi permusuhannya kepada Nabi. Karena sebab itu tidak diberikan maaf oleh Nabi SAW. Wa ahdara damahu. Bahkan Nabi menghalalkan darah Ikrimah. Kalaulah para sahabat menjumpai Ikrimah bersembunyi di dekat Ka'bah dan dibunuh oleh para sahabat, diizinkan oleh Nabi SAW. 4 orang yang diizinkan oleh Nabi untuk dibunuh dan dihalalkan darahnya oleh Nabi, termasuk Ikrimah. Tetapi begitu Ikrimah tahu darahnya dihalalkan oleh Nabi, dia takut dan dia melarikan diri ke Yaman ketika itu. Namun sebegitu Nabi SAW ketika Nabi tidak memberikan maaf kepada dirinya, menunjukkan keagungan dan kebesaran akhlak Nabi, ujung-ujungnya juga diberikan maaf oleh Nabi SAW. Ketika Ikrimah lari dari Mekah ke arah Yaman dan Nabi sudah memegang Mekah ketika itu, banyaklah orang-orang Mekah itu datang kepada Nabi dan minta maaf. Di antaranya Hindun dari kalangan wanita, di antaranya istri daripada Ikrimah namanya Ummu Hakim. Mereka datang kepada Nabi dengan lebih dari 10 orang wanita menyampaikan penyesalannya kepada Nabi. Kemudian mereka meminta maaf kepada Nabi dan mereka mengatakan, sekarang kami datang menemuimu ya Rasulullah meminta maaf, dan kami sekarang telah mengislamkan diri kami dan kami menjadi seorang wanita mukminah. Disambut baik oleh Nabi SAW. Padahal Hindun ini permusuhannya termasuk luar biasa. Dia seorang wanita, tetapi permusuhannya sangat luar biasa terhadap Nabi dan para sahabat. Nabi memberikan maaf kepada mereka dan menyambut baik keislaman mereka dan keimanan mereka. Kemudian
Ummu Hakim berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa amma Ikrimah, adapun suami saya Ikrimah, dia telah lari dari Mekah, dia takut engkau bunuh ya Rasulullah." Karena tidak diberi maaf oleh Nabi. Kemudian Ummu Hakim berkata, "Ya Rasulullah, berilah aman kepada suamiku ya Rasulullah. Semoga Allah memberikan aman itu kepadamu ya Rasulullah." Dengan berhibah hati istrinya, dengan penuh seakan-akan istrinya mengemis kepada Nabi agar Nabi tidak jadi membunuhnya, membatalkan penghalalan darahnya. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, "Saya tidak mau, dosanya begitu besar, permusuhannya begitu besar"? Apakah Nabi mengatakan demikian? Tidak. Nabi mengatakan, "Huwa amin." Ikrimah sekarang sudah berada dalam keadaan aman, kata Nabi SAW. Sadaqallahul azim. Maha benar apa yang telah disebutkan oleh Allah tentang Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang begitu agung, wahai Muhammad. Subhanallahil azim. Orang yang begitu besar permusuhannya kepada Nabi, datang istrinya mengemis kepada Nabi agar Nabi tidak jadi membunuhnya, agar para sahabat tidak jadi membunuhnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Huwa amin." Dia sekarang sudah aman, kata Nabi SAW. Begitu Nabi mengatakan huwa amin, Ummu Hakim keluar dan dia menjemput suaminya. Dia cari suaminya ke arah Yaman, dia turut suaminya. Begitu dia berjumpa dengan suaminya di tepi pantai di dekat lautan, maka Ummu Hakim meminta Ikrimah kembali ke kota Mekah. Tapi Ikrimah masih takut karena pengetahuan dia darahnya telah dihalalkan oleh Nabi dan para sahabat mengincarnya untuk dibunuh. Dia tidak mau kembali. Dan istrinya berkata, "Ya Ikrimah, saya telah menemui Rasulullah SAW. Saya telah menemui orang yang paling mulia, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling santun. Rasulullah SAW. Saya meminta keamanan darinya untukmu dan dia memberikan keamanan itu kepadamu, wahai Ikrimah. Sekarang kembalilah dirimu menemui Rasulullah SAW." Tapi dia masih ragu ketika itu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ada di situ berkata apa? Begitu peristiwa-peristiwa di dekat pantai atau di tengah lautan, ada sebuah kejadian, kapal mereka itu ingin tenggelam. Salah seorang di antara mereka berkata, ini dalam satu riwayatnya, salah seorang di antara mereka berkata, kalau tidak salah riwayat Abu Daud, "Berdoalah kalian kepada Allah agar kalian selamat dari ombak besar ini, agar kalian tidak tenggelam. Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari ombak yang besar ini, dari tenggelamnya kalian di lautan ini kecuali Allah. Maka berdoalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhlaslah kalian berdoa kepada Allah Jalla wa'ala." Apa kata Ikrimah? "Faqultu fi nafsi." Aku berkata di dalam diriku, kata Ikrimah, dia menceritakan tentang keselamatan dia. Aku berkata di dalam diriku, kalau Allah yang menyelamatkan aku di tengah lautan, kalau Allah yang menyelamatkan aku di tengah lautan, maka Allah jugalah yang akan menyelamatkan aku di atas daratan. Wallahi, kata Ikrimah, demi Allah, la in anjanillahu, andaikan Allah menyelamatkan aku di tengah lautan ini sampai ke daratan, la'ati Muhammadan, aku akan menjumpai Muhammad dan aku akan masuk ke dalam agama Islam. Ayyan kana, dari manapun riwayat-riwayat yang benar ini, baik ketika istrinya menyampaikan ketenangan kepadanya atau ucapan yang seperti itu, intinya Ikrimah ujung-ujungnya masuk ke dalam agama Islam karena dia telah merasakan, karena dia mengetahui bahwa Nabi SAW biiznillah tidak akan membunuhnya. Apalagi datang istrinya menemuinya, menyampaikan engkau akan aman dan saya telah meminta keamanan itu kepada Nabi untukmu, dan Nabi mengatakan huwa amin, Ikrimah dalam keadaan aman. Subhanallahil azim. Berangkatlah Ikrimah ke kota Mekah.
Begitu Ikrimah ingin sampai, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Apa kata Nabi? Sayati Ikrimah, kepada para sahabatnya, Ikrimah akan datang kepada kita semua. Subhanallah, belasan tahun Ikrimah memusuhi Nabi. Begitu Ikrimah ingin datang ke kota Mekah, Nabi bergembira dengan kedatangan Ikrimah. Tidak ada sedikit dendam tersimpan di dalam jiwa Nabi SAW. Nabi berkata, sayati Ikrimah. Ikrimah akan datang kepada kita semua. Mukminan dalam keadaan mukmin, muhajiran dalam keadaan berhijrah dari kekafiran kepada keislaman. Fala tasubbu abah, kata Nabi. Jangan sekali-kali kalian mencaci orang tuanya. Jangankan membunuh Ikrimah. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh Ikrimah, menyakiti Ikrimah dengan mencaci orang tuanya yang kafir saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan akhlak apa, wahai para ikhwah? Tidakkah ini akhlak yang mesti kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sebagai suri tauladan di dalam kita menghambakan diri kepada Allah dan kita bergaul dengan manusia? Ini keagungan yang sangat luar biasa. Tidak ada Nabi begitu sampai Ikrimah, kemudian Nabi memegang lehernya, menarik tangannya. Engkau yang telah menyakitiku di Badar, di Uhud, engkau yang telah mengatur strategi sehingga terjadi perang Uhud. Engkau yang telah dendam kepadaku, pada para sahabatku. Tidak ada ucapan itu diucapkan oleh Nabi. Nabi bergembira menyampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan dilarang oleh Nabi, jangan sekali-kali kalian menyakiti orang tuanya. Padahal orang tuanya orang tua yang kafir. Orang tuanya yang kafir dilarang oleh Nabi. Jangan, kenapa? Karena seperti apapun kerusakan, keburukan seorang ayah, seorang anak, dia tidak akan ridho ayahnya dicaci maki. Dan Nabi tidak mau menyakiti hati Ikrimah. Begitu nanti Ikrimah sampai ke kota Mekah, kemudian para sahabat mencaci orang tuanya. Orang tuamu Abu Lahab, orang tuamu Abu Jahal, begitu. Nabi tidak mau. Diingatkan oleh Nabi sebelum Ikrimah sampai ke kota Mekah, fala tasubbu abah, wahai para sahabatku, jangan kalian caci orang tuanya. Ini keagungan akhlak yang sangat luar biasa. Terakhir kita tutup sebuah kisah juga dalam peristiwa penaklukan Mekah ini. Nabi masuk ke dalam Mekah, tadi kita katakan sebagai sang penakluk. Tetapi tidak ada yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang dibunuh oleh Nabi SAW. Tidak ada yang diinjak-injak oleh Nabi SAW. Begitu sampai ke kota Mekah, bersamanya Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar, dia langsung menuju rumah orang tuanya. Karena orang tuanya begitu dia hijrah, orang tuanya tetap di kota Mekah. Karena orang tuanya ketika itu belum masuk Islam. Begitu sampai ke Mekah, Abu Bakar langsung ke rumah orang tuanya. Dia cari orang tuanya dan dia pergi ke rumah orang tuanya. Dia mendapati orang tuanya di situ. Dan di situ ada Nabi. Ya, tidak jauh dari situ tentu ada Nabi SAW. Kemudian begitu dia sampai ke rumah orang tuanya, dia tarik baju orang tuanya. Dia tarik kerah baju orang tuanya yang ada di lehernya. Dia bawa orang tuanya ke hadapan Nabi SAW. Apakah Nabi SAW senang melihat itu pemandangan? Tidak. Apakah Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia pegang baju orang tuanya, kemudian dia bawa ke hadapan Nabi SAW. Nabi SAW justru melarang Abu Bakar dan menegur Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumahnya saja dan aku menemui ayahmu itu? Ayahmu sudah tua, ayahmu sudah lemah. Kenapa engkau lakukan seperti itu ayahmu? Kita yang menemui ayahmu di rumahnya. Subhanallahil azim. Melihat bagaimana keagungan akhlak Nabi SAW, langsung orang tua daripada Abu Bakar mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada akhlak yang lebih agung daripada akhlak Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya juga berakhlak dengan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai cuplikan pertemuan perdana kita, sebagai gambaran inilah sosok jiwa yang mesti kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca lembaran-lembaran sejarah, banyak lembaran sejarah yang mengungkit bagaimana keagungan, kemuliaan akhlak Nabi, begitu juga para sahabat Nabi yang telah mendapatkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertemuan yang akan datang kita akan ungkap sedikit secara garis besar kemuliaan para sahabat, keagungan para sahabat. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan sampaikan sirah nabawiyah dan sirah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tutup sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Nasrul Habibi Abazillahu Ta'ala. Karena Ustaz yang paling tertib yang akan istirahat duluan. Ustaz Eko. Ayah ismu Ustadzina al-kirami Ustadzu Asrar Habibi LC. Man lam yaktub falyaktub. Asrar Habibi LC.